mubtada dan khobar, dan sebelumnya juga ada fiil dan fa'il. Nah, untuk pembahasan mubtada dan khobar itu kita sampai pada yang ini. Apakah lafadz berikut adalah mubtada gitu ya? Mubtada itu kan isim, kalimat yang terdiri dari isim atau kalimat yang diawali dengan isim. Nah, isim yang di depan itu harus berupa isim makrifat. Isim yang di depan harus berupa isim makrifat. Di sini contohnya an-nafidhatu. Nah, isim makrifat diantaranya adalah isim yang ada alif lamnya. Atau isim yang ada isim yang berupa nama orang. Nah, itu juga bisa dijadikan mubtada. Kemudian isim isyarah. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu juga isim makrifat berarti juga bisa dijadikan mubtada. Kemudian ada isim domir. Nah, isim domir juga bisa dijadikan mubtada. Kemudian isim yang disandarkan kepada isim-isim tadi. Misalnya, di sini nggak ada contohnya. Nah, misalnya, eh, misalnya al-baiti. Nah, ini al-bait rumah. Kemudian digandingkan dengan kata sohibun. Sohibun itu kan nakiroh, bukan makrifat. Nah, dia bisa menjadi makrifat manakala diidofahkan kepada al-bait, sohibul baiti, pemilik rumah atau tuan rumah. Nah, isim-isim yang seperti ini itu bisa dijadikan sebagai mubtada. Nah, kemudian khobarnya bisa berupa isim, bisa berupa jumlah atau kalimat juga, bisa berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah juga bisa. Itu untuk khobarnya atau khobarnya berupa jar majrur, harfu jar dan isim yang dijarkan juga bisa. Atau ada juga dzorof dan madruf. Dzorof itu kata keterangan. Misalnya Muhammadun amamal baiti. Muhammad di depan rumah. Nah, amamal baiti itu adalah dzorof dan madruf. Kata keterangan dan isim yang nempel di kata keterangan. Nah, sekarang kita coba ke yang dua ini. Apakah lafadz yang bergaris bawah adalah mubtada? Kullukum, setiap kalian itu mas'ulun, diberikan tanggung jawab an ro'iyatihi, dari yang dipimpinnya. Bagaimana jawabannya? Apakah mubtada atau bukan ini? Kullukum. Bagaimana Pak Adi, Pak Kurniadi, Bu Ina? Bisa ya, Ustaz. Itu kan domir ya. Domir ya, kum itu domir. Berarti bisa ya. Berarti bisa ya. Nah, berarti ini bisa dijadikan mubtada. Ini berarti mubtada. Awalnya adalah kulun, itu adalah nakiro. Tapi karena diidofahkan kepada kum, maka dia bisa menjadi isim makrifat. Nah, karena ini adalah isim makrifat berarti bisa dijadikan mubtada. Setiap dari kalian itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang nomor dua, alaika, hanya untukmu, sholatullahi, sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaika, apakah mubtada atau bukan? Kanya domir juga. Tapi kalau alaik, kalau kanya kan memang domir. Kanya domir ya. Kanya domir. Berarti bisa juga ya. Eh, ini berarti domir tetapi dia
tidak kemasukan isim nakirah, tapi dia kemasukan harfu jar. Sehingga ini tidak bisa dijadikan mubtada. Karena ini berupa jar majrur. Harful jar dan isim yang dijarkan. Nah, kalau ada yang seperti ini ada kemungkinan ini adalah bukan mubtada, tetapi mubtadanya ditaruh di akhir. Khobarnya ditaruh di awal. Jadi di sini artinya alaika hanya untukmu sholatullahi sholawatullah. Sholawatnya dari Allah. Ini alaika ini khobar, sholatullah ini adalah mubtada yang diakhirkan. Jadi kalau ada jar majrur, kok dia berada di depan kalimat, berarti itu bukan mubtada, tapi bisa jadi itu adalah khobar yang ditaruh depan, mubtadanya ditaruh belakang. Istilahnya khobar muqaddam, mubtada muakhor. Khobar muqaddam, mubtada muakhor. Bagaimana? Bisa diterima ini penjelasan dari Alika Sulatullah? Ya, bisa Ustaz. Ah, biasanya mubtada yang sifatnya seperti ini itu mubtadanya dia nakiroh. Jadi kan aturan awalnya kan mubtada harus ma'rifat. Ternyata ada pengecualian mubtada itu bisa berupa isim nakiroh. Tapi tidak boleh ditaruh di depan. Tapi tidak boleh ditaruh di depan. Harus di belakang. Nah ini kenapa dia mubtadanya taruh belakang padahal ini berupa isim makrifat karena ada sholatun diidofahkan kepada isim makrifat lafzul jalalah. Nah, ini untuk memunculkan makna hanya ini. Jadi kalau ada alaika di depan itu mengandung makna hanya alaika, hanya kepadamu sholatullah, sholawatnya Allah. Nah, ini fungsi di antara lafadz jar majrur ditaruh depan walaupun mubtada'nya itu makrifat di sini untuk memunculkan makna hanya. Jadi beberapa alasan banyak di antaranya karena untuk memunculkan hanya atau memang mubtada'nya adalah berupa isim nakiro. Nomor tiga, afdolul a'mali as-sholatu ala waktiha. Paling utamanya amal adalah sholat pada waktunya. Nah, ini afdolu mubtada atau bukan ini? Bukan ya. Bukan ya. Mungkin ada jawaban lain. Pak Adi, belum ada suaranya ini Pak Adi. Ya, Ustaz. Kalau Pak Kurniadi bagaimana? Ini mubtada atau bukan? Afdolul a'mali. Afdolul. Hmm, bukan kayaknya Ustaz. Bukan juga. Apa ya? Alasannya ini nggak bisa jadi mubtada apa ya? Karena nakiroh mungkin. Kalau saya karena ke ini sih Ustaz, karena ke artinya dulu. Jadi mubtada itu kan kayak kalau di ini subjek gitu ya. Jadi yang Subjek, ya ya. pokok bahasannya gitu kan Pokok istilahnya. bahasannya ya. Mubtada Kalau itu subjek pokok bahasannya ya betul. kalau Abdul Amal itu kan kayaknya bukan bukan subjek, hanya tambahan apa ya, keterangan saya cuma menganalisa dari arti sih Ustaz, bukan dari segi ini. Nggak tahu gimana. Kalau dianalisa dari arti justru bisa dijadikan mubtada karena di sini pokok bahasanya adalah amal yang paling utama. Nah, ini kan intinya atau subjeknya. Kemudian predikatnya adalah sholat pada waktunya. Kalau dari segi makna.
Mungkin sholat pada waktunya bisa dijadikan subjek gitu ya, pokok bahasan ya. Tapi di sini kan yang lebih pokok lagi adalah amal yang paling utama. Sedangkan sholat pada waktunya ini menjelaskan apa sih amal yang paling utama. Oh, amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Kalau dari segi lafadz ini bisa dijadikan mubtada. Karena ini adalah isim yang diidofakan kepada isim yang ada alif lamnya. Al-a'mal. Afdolul a'mali. Paling utamanya amal adalah. Nah, jadi ini bisa dijadikan mubtada karena berupa isim makrifat, yaitu dengan disandarkan kepada isim makrifat al-a'mal. Dari segi makna pun, ini juga mengarah kepada subjek, kemudian as-sholatu ala waktiyah adalah khobarnya. Apakah sependapat dengan apa yang saya jelaskan? Bisa diterima, Ustaz. Bisa diterima ya. Nah, jadi memang ini agak mengecoh. Pertama adalah ini seolah-olah sendirian, padahal ini adalah isim yang satu paket dengan al-amal. Nah, sehingga dia bisa menjadi mubtada. Nah, dari segi arti pun ini mengarah kepada subjek atau pokok bahasannya, kemudian sholat pada waktunya ini adalah khobarnya. Lanjut ke nomor 4. Fihi rijalun. Fihi ada rijalun orang-orang yuhibuna yang mereka menyukai an yatatoharu untuk mensucikan diri. Fihi apakah mubtada atau bukan? Cara membedakannya gimana ya, Tat? Mubtada, saya belum baca ya. Mubtada itu aturannya adalah isim yang ditaruh di awal. Isim yang berada di awal itu Isim adalah yang mubtada. diletakkan Ya, aturan pertamanya gitu, hmm, aturan pertamanya. Nah, isim yang ditaruh di awal itu harus berupa isim makrifat. Contoh isim makrifat harus adalah berupa isim makrifat. al-ummu. Nah, seperti al-ummu ini isim makrifat. Tanda makrifatnya adalah ada alif lamnya. Ada alif Ya, lamnya. nah, Kalau mubtada itu kalau di Indonesia kan artinya apa tuh? mubtada itu Mubtada ini kok subjek, maknanya subjek, subjek. subjeknya ya. Kalau khobar, Kalau khobar predikatnya. mubtada khobar predikat siap. Ya. Terus Ya. lanjutkan. Terus Al-ummu. isim makrifat yang pertama contohnya ada alif lamnya. Yang kedua Ya, nama orang, nama kota itu juga isim makrifat. Misalnya di sini ya. dikati Zainabu Rohimatun. Zainab itu sayang kepada anak-anaknya. Nah, Zainabu itu bisa jadikan mubtada karena isim makrifat, yaitu berupa nama orang Ya. atau nama kota misalnya itu juga termasuk isim makrifat. Kemudian Hmm. yang ketiga isim isyarah, kata tunjuk hadza, dzalika, tilka, hadhihi. Tilka. Nah, ini itu Ini. semuanya adalah isim isyarah yang termasuk juga isim makrifat. Terus isim domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, ana, saya, kamu, mereka. Nah, itu juga bisa dijadikan mubtada. Berapa tadi? Isim yang Ada. ada alif lamnya, Ya, ya, nama-nama, ya. isim isyarah, isim domir, kemudian yang kelima itu isim-isim yang disandarkan kepada isim yang empat ini. Misalnya al-ummu ini nggak ada alif lamnya, umun gitu aja. Disandarkan kepada isim domir, jadi ummuhu, ibunya itu rohimatun, sayang kepada anak-anaknya. Nah itu bisa.
Karena umun yang tadinya nggak ada alif lamnya berarti dia isim nakiro. Ketika digandeng dengan isim domir jadinya dia makrifat. Ummuhu. Atau dia digandingkan kepada al-baiti, al-bait. Misalnya tadi saya contohkan sohibul baiti. Awalnya kan sohibun sendiri, al-baiti sendiri. Nah, sohibun itu kan nakiroh bukan makrifat karena tanwin. Nah, ketika dia diidofahkan kepada al-baiti jadi satu sohibul baiti, maka sohib itu sendiri menjadi makrifat. Berarti bisa dijadikan mubtada. Disandarkan kepada isim alam misalnya, nama ya. Ya misalnya ini, Ummu Ahmad. Nah, ibunya Ahmad. Tadinya Umun saja itu kan seorang ibu, masih nakiroh umum. Ketika digandengkan kepada nama, di sini nama orang, dia jadi makrifat. Ummu Ahmad Rohimatun. Ibunya Ahmad itu sayang kepada anak-anaknya. Nah, berarti itu yang bisa dijadikan mubtada. Nah, cuma tadi kita sudah ke pembahasan ternyata mubtada itu bisa ditaruh di akhir. Nah, namanya mubtada muakhor, khobarnya ditaruh depan. Nah, biasanya itu adalah khobar yang berupa ini, jar majrur. Jadi khobarnya mubtada atau predikat itu tidak selamanya berupa isim, tapi juga bisa berupa fiil, bisa juga berupa jar majrur seperti ini. Biasanya kalau jar majrur atau khobarnya ditaruh depan, khobar yang berupa jar majrur ditaruh depan, itu mubtadanya karena berupa isim nakiro. Padahal aturannya kan mubtada berupa isim makrifat. Tapi karena apa itu? Mubtadanya berupa isim nakiro, jadi dia ditaruh di belakang. Nah, atau ini sebenarnya mubtadanya ini contoh yang mubtadanya makrifat Mas ya. Tapi kok ditaruh belakang? Karena ingin memunculkan makna hanya. Ketika alaika itu kalau sholatullah alaika, sholawat Allah itu alaika untukmu biasa. Tapi ketika alaikanya ditaruh depan, ini maknanya berubah menjadi hanya. Alaika hanya untukmu, sholatullahi, sholawat dari Allah. Nah, berarti kalau yang fihi ini mubtada atau bukan berarti? Pak Adi tadi hilang. Fihi Bagaimana? itu fi-nya huruf jar Ustaz, ya berarti Huruf ya. jar Fi ya, itu huruf termasuk. jar. Ini. Fi-nya itu berarti hi-nya domir ya. Hi-nya domir ya. Fi fihi rijalun. Berarti khobar ya sudah. Berarti khobar ya ini ya. Ya ini khobar mukodam, khobar yang ditaruh awal. Kalau ini khobarnya berarti mubtadanya mana ini? Yukhrijuna toharu. Ingat mubtada itu adalah isim. Kalau khobar bisa berupa fiil, jar majrur, dzaraf madzruf. Nah ini Ya tatoh. Ya tatoh. ya tatoharun itu Ya tatoh. fiil ini ya tatoharun. Oh ya. Dari rijalun itu Ustaz ya. Rijalun Rijalun ya, yuhibbuna. rijalun ini mubtadanya. Nah, jadi fihi di dalam atau di dalam hal itu, ini kita nggak tahu apa ya. Sebelum ini lafadznya apa saya nggak tahu. Ini fihi, hinya kembali kemana saya nggak tahu. Fihi, jadi kita bisa mengartikannya dengan singkat ada gitu ya. Fihi rijalun. Fihi ada. Siapa yang ada rijalun atau apa yang ada rijalun.
orang-orang laki-laki. Jadi mubtada itu kalau kita ingin mencari itu eh, bisa menggunakan seperti mencari fa'il itu ya. Apa atau siapa atau ada. Setelah ada itu berarti mubtadanya fihi ada apa yang ada rijalun orang laki-laki atau siapa yang ada orang laki-laki. Yuhibuna yang mereka itu mencintai. Nah, di sini yuhibuna ini menjadi sifat dari rijalun. Jadi ada orang-orang laki yang mereka itu mencintai atau menyukai mensucikan diri. Nah, karena ini isim nakiro, aturan mubtada kan harus makrifat. Kalau ditaruh di depan rijalun fihi itu tidak bisa. Maka dia harus ditaruh di belakang, khobarnya yang ditaruh di depan. Jadi aturannya ketika mubtada itu berupa isim nakiro, itu satu biasanya nanti khobarnya adalah jar majrur ini. Nah, jar majrurnya ditaruh di depan. Jadi fihinya dulu baru rijalunnya. Fihi rijalun yuhibuna an yatathaharu. Jadi kita harus perhatikan ketika ada kalimat kok didahului oleh jar majrur, PR kita adalah mencari mubtada'nya itu mana. Nah, mubtada itu bisa kita pinjam dengan kata apa atau siapa. Fihi ada. Nah, siapa yang ada ini? Siapa rijalun orang-orang laki-laki. Karena rijalun ini kan jamak dari rojul. Rojul satu orang laki-laki. Kalau rijalun orang banyak orang laki-laki. Bertanya Ustaz. Ya silakan. Nah ini Pak Haji. Ada lagi. Tadi cek keluar tadi, nggak tahu kenapa. Nomor 3 itu, saya seringkali menjumpai baik di hadis, ya, itu kalimatnya kenapa tidak al-dolu, Kalimatnya gimana Pak Haji? tapi kenapa itu di, dibalik kayak kenapa susunan malu afdol. Kalau al-malu afdol itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kan eh, amal yang paling utama, ya, sesuai dengan Ya, arti ya. yang di bawahnya itu. Iya, iya. Nah, itu gimana? Ada kaedahnya, mboten? Ada kaedahnya enggak itu? Oh ini al-a'mal. Kalau ditaruh di depan bisa aja Pak. Pak Adi. Jadi kita bisa Bisa ya? pakai afdolul a'mali boleh. Atau akmalnya ditaruh depan. Tapi kalau ditaruh depan, dia harus, tapi ada kata-kata paling ya. Sebentar saya cari bentuk jamaknya afdol itu apa ya. Afdol. Saya buka kamus dulu. Dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Fadhail. Kalau fadha'il cuma utama gitu. Tapi ini yang kita cari adalah paling utama tapi bentuk jamaknya. Fudul, Afdol. fudul. Ya ini karena mufradat saya tidak banyak, berarti harus buka kamus. Nah ini afdol, afdol yang isim. Jamaknya adalah afadil. Nah, afadil. Nah, kalau al-a'malnya ditaruh depan, maka ini al-a'mal al-afadil. Al-a'mal al-afadilu. Al-a'malu al-afadilu. Amal-amal yang paling utama. Nah, jadi al-a'malu jadi mubtada'nya, terus al-afadilu jadi sifat. Nah, jadi sifat.
Al-a'malu al-afadilu. Amal-amal yang paling utama. Tapi kalau ini ditaruh di depan afadilnya, itu nggak berupa al-afadil lagi, tapi dia harus mufrad afdolu. Nah, kemudian nggak ada alif lamnya karena ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Paling utamanya amal, paling utamanya dari amal-amal, nah gitu. Jadi Kalau ada, dibalik posisi berarti nanti posisinya jadi ikut ya. ya kalau dibalik posisi, dia nggak bisa jadi mudhof mudhof ilaih, nggak bisa. Dia harus menjadi naat dan man'ut. Al-a'malnya man'ut, al-afadilunya adalah naatnya. Karena harus mengikuti belakangnya. Tidak bisa, apa itu, tidak bisa mudhof-mudhof ilaih, nggak bisa. Karena kalau memang dari segi arti bahasa Indonesia memang amal yang paling utama gitu ya. Tapi bahasa Arab yang sering digunakan adalah afdolul amal. Mm-mm. Ya. Kalau pakai al-amal di depan, itu harus pakai al-afadil. Al-amal al-afadil. Ya, dulu ada sebuah kitab namanya Al-Fawaidu Al-Mukhtaroh. Nah, kemudian kok enggak, kan faedah-faedah apa ya? Faedah al-fawaid. Kalau itu bisa. Al-Fawaid Al-Mukhtaroh gitu ya. Faedah-faedah yang terpilih. Al-Fawaid Al-Mukhtaroh. Awalnya ingin dibuat pilihan dari beberapa faedah. Kok enggak enak gitu ya. Karena mungkin kita sering mendengarnya kan faedah-faedah yang terpilih seperti ini amal yang paling utama. Nah, tapi dalam bahasa Arab terserah mau pakai yang mana. Pakai afdolul a'mal bisa atau al-a'mal al-afadil juga bisa. Nah, kalau ini mungkin teksnya itu mengambil dari hadis-hadis itu biasanya pakai yang afdolul a'mali. Ini kan cuplikan-cuplikan ini kan yang tugas ini ya. Cuplikan dari hadis, ada yang dari ayat juga. Nah, kalau ini ada kemungkinan cuplikan dari hadis. Ayu af, ayu afdol. Itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, jawabannya afdolul a'mal as-sholatu ala waktiha. Kalau al-afadil al-a'malu jadi aneh. Yang beberapa yang paling utama al-a'malu yang berupa amal. Nah, kalau di afadilnya dulu itu aneh kalau sifat dan man'utnya. Tapi yang amalnya ditaruh depan itu yang pas. Al-a'malu amal-amal, al-afadilu yang paling utama. Kalau afdol amal arti asalnya adalah paling utamanya beberapa amal. Kalau kita bahasa Indonesia kan ya seperti amal yang paling utama atau paling utamanya amal. Yaitu metode terjemah itu eh, memahamkan kepada orang Indonesia. Nah, cuma kalau kita artikan per lafaz, tetap artinya adalah afdalul a'mali, paling afdalnya atau paling utamanya dari beberapa amal. Adalah sholat pada waktunya. Bagaimana? Ada apa hilang lagi nih ternyata. Iya, hilang tinggi. Itu kalau diperhatiin ininya apa kayaknya secara umum pola di bahasa Arab itu kayak di bahasa Inggris ya, Inggris ya Ustaz ya. Kalau bahasa Ya, Inggris kan kayak gitu apa pola bahasa Arab terbaca kita. mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Betul. Pola bahasa Arab mirip dengan bahasa Inggris. Sehingga ketika orang itu bisa bahasa Inggris, kemudian dia belajar bahasa Arab, dia akan merasa, oh bahasa Arab ini kesulitannya tingkatnya lebih ke atas sedikit.
Nah, kalau dibalik sudah belajar Arab, kemudian belajar bahasa Inggris, oh ternyata bahasa Inggris itu lebih simpel lagi dari bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab memang kesulitannya ada di atasnya bahasa Inggris. Dan banyak kemiripannya. Tapi kalau orangnya biasa bahasa Arab, ya mudah bahasa Arab ya dari bahasa Inggris. Teman-teman saya dulu di pondok, yang paling pelajaran momok itu malah bahasa Inggris. Karena memang jarang dipelajari memang. Bukan karena Ya, sulit. kita terbiasa. Sebetulnya sekarang lebih banyak bahasa Inggrisnya. Sekolah Ya, umum, Sekolah bahasa umum Arab itu banyak bahasa asing. Inggris. Ya, bahasa Arab jadi momok kalau di sekolah umum. Gimana nomor 3 sudah jelas. Bisa afdolul a'mali, bisa al-a'malu al-afadilu. Itu kesimpulannya. Salah. Nomor 4 sudah. Kemudian nomor 5. Amantu, saya beriman. Billahi kepada Allah. Nah, seperti di bahasa Inggris itu juga ada kata kerja yang dia bergandengan dengan huruf. Namanya idem. Nah, istilah idem itu kan bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Arab juga ada jadi amana yu'minu beriman itu gandengannya adalah dengan ba. Bukan saya iman ilallah kepada Allahnya bukan pakai ilah enggak, tapi pakai ba. Amantu billahi. Saya beriman kepada Allah. Nah, ini mungkin tidak bisa kita pakai atau buat sendiri, kita harus hafal dari susunan bahasa Arab yang sudah ada. Amantu saya beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Nah, apakah ini bisa jadikan mubtada amantu? bisa. Bisa. Nah, Ada ini Pak Adi domir, nih. domir tuh. Ada nomor tu karena Mhm. disandarkan kepada nomor tu. Mungkin ada jawaban lain? Itu bukan fi'li ya. Karena itu kan Nah, fa'il ini ya. Ini adalah fa'il ini. fi'il. Nah, Fi'il. berarti ini tidak bisa dijadikan mubtada walaupun bergandengan dengan domir karena ini adalah fi'il bukan isim. Jadi ini Oke. fi'il. Fa'ilnya Hmm. adalah Tuh. Ini. tu. Nah, Bila fa'ilnya ada. adalah tu ini fa'ilnya. Jadi amantu itu sudah berupa fi'il plus fa'il. Fi'ilnya amantu atau amana. Domirnya, fa'ilnya adalah berupa domir taknya ini. Tuh saya. Oke, ini berarti jumlah fi'liyah nomor 5 ini ya. Bukan jumlah ismiyah. Cuma Saya kulu akan berkata siapa as-sufaha'u orang-orang yang bodoh minan nasi dari kalangan manusia. Apakah bisa jadi mubtada saya kulu? tidak. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Karena ini adalah Itu Fi'il fiil. juga ini. fi'il Fi'il ini. ya, fi'il kola yakulu. Manakah fa'il dari yakulu? Full. Saya kolom. Siapa ini yang berkata? Ya, failnya ya Orang-orang Oh, orang-orang bodoh. fail jamak itu. Nah, ini ya, asufaha ini ya, Asofa. orang-orang Orang bodoh. bodoh. Nah, orang-orang bodoh ini adalah fa'il dari fi'il sayakulu. Nah, jadi kalau fi'il itu gandengannya sama fa'il. Fi'il itu predikatnya, fa'il itu adalah subjeknya. Jadi kalau jumlahnya atau kalimatnya berupa jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il fa'il, itu kebalikannya mubtada khobar. Fi'ilnya ini adalah predikat, as-sufaha atau fa'ilnya ini adalah subjeknya atau fa'ilnya. Sebenarnya ini juga bisa dijadikan jumlah ismiyah. As-sufahanya ditaruh depan. As-sufaha'u saya kuluna karena as-sufaha itu orang banyak, maka khobarnya harus menyesuaikan dengan mubtada'nya sehingga jadilah saya kulu harus ditambah wawunun untuk arti mereka laki-laki. As-sufaha'u saya kuluna.
Kalau ini fi'il dan fa'il, yakulu tanpa ditambahi wawun nun. Karena fi'il dan fa'il hanya mengikuti di mudzakkar muannasnya saja. Bentuk tasniyahnya arti 2, bentuk jamaknya arti 3 atau lebih. Fi'il ini tidak mengikuti fa'ilnya. Nah ini pakai ya karena as-sufaha ini bentuk isim jamak dari isim mufrad yang mudzakkar yaitu as-safihu. As-safih jamaknya as-sufaha, jamak taksir. Nah, sehingga di sini hanya tetap mufrad tidak ada tambahan wawununnya. Tapi kalau dirubah ke mubtada khobar, dia harus mengikuti khobar itu harus mengikuti mubtada dalam segi mudzakkar muannas, tasniyah jamak mufradnya, maka as-sufaha'u sayakuluna. Itu yang perlu diperhatikan mungkin itu. Kalau susunannya mubtada dan khobar, kalau fi'il dan fa'il. Nah, maka ini tetap predikat, ini subjeknya. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, kalau akan berkata orang-orang bodoh itu kan ya agak aneh. Jadi artinya kalau bahasa Indonesia tetap sufanya dulu. Orang-orang bodoh itu berkata, akan berkata, atau orang-orang bodoh dari kalangan manusia itu akan berbicara. Gitu. Nah ini sudah zaman seperti ini banyak. Ya semua orang bisa ngomong kadang-kadang. Ada media sosial. Gimana? Nomor 6 mungkin ada pertanyaan nomor 6. Nggak ada. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 7. Ya, itu Al-ilmu. Tat. Oh ya, Apa, gimana? Tat? Ya itu yang tadi yang sama saya tanyakan tadi sama. Kenapa tidak asufaha usayakulu? Susunan bahasanya seperti Susunannya ini ya. bahasa Indonesia begitu. Ya, Karena saya kadang, kadang kadang mendapatkan itu juga dari seorang guru yang juga kok enak ini susunannya kayak bahasa Indonesia gitu. ya, ya. Tapi memang saya temukan di apa kayak Dulu Suluh mungkin ya, atau di guru yang lainnya itu yang kayak gini juga, yang seperti saat eh, tulis ini. Jadi kadang predikat dulu, baru Baru subjeknya. subjek. Gitu. Ya. Mm-mm. Jadi Gimana tak? kalimat bahasa Arab itu ada dua macam. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah itu yang paling banyak daripada jumlah ismiyah kalau kalimatnya itu ada fi'ilnya. Jadi kalau kalimat bahasa Arab itu ada fi'il kata kerja, itu bentuk yang paling banyak adalah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dulu baru fa'ilnya atau predikatnya dulu baru subjeknya. Kalau mubtada khobar itu yang paling banyak khobar itu jarang berupa fi'il, banyak yang berupa ya isim atau fi'il tapi dia itu ya fi'il juga ada tapi masih banyak yang dari isim atau kata keterangan seperti jar majrur atau dzaraf dan madruf. Tapi kalau fi'il itu yang paling banyak masuknya pasti jumlah fi'liyah. Nah, kalau yang sufanya ditaruh depan misalnya, ini sufanya kalau ditaruh depan mubtada, khobarnya saya kulu. Nah, berarti khobarnya mubtada sufaha ini adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Jadi di dalam jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Berarti khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Jadi tetap nggak berubah jumlahnya. Saya kulu itu tetap nanti tetap berada posisi sebagai jumlah fi'liyah. Sehingga saya kulu itu fi'il. Nah, mana fa'ilnya? Saya kuluna. Nah, fa'ilnya saya kuluna itu adalah wawu jamaknya itu. Jadi dalam bahasa Arab pasti dua kalimat ini. Kalau nggak jumlah fi'liyah, ya jumlah ismiyah. Jadi kalau kita bisa menguasai dua ini, kalau ada fi'il kita bisa mencari mana fa'ilnya, kalau mubtada kita bisa mencari mana khobarnya, itu kita sudah kurang lebih menguasai 50% dari pemahaman kalimat bahasa Arab. Karena pasti kalimat bahasa Arab terdiri dari dua macam kalimat ini. Terus berarti kalau ada fi'il, berarti ya fungsinya sesuai dengan fi'il itu menunjukkan satu, apa itu?
keterangan waktunya kapan. Saya kuluna berarti akan berkata, berarti kan masih akan datang. Nah, sedangkan kalau mubtada itu lebih kepada subut. Subut itu memberikan ketetapan. Memberikan ketetapan itu berarti tidak keterkaitan dengan waktu. Nah, kecuali kalau khobarnya nanti berupa jumlah fi'liyah. Seperti ini tadi kalau dibalik. Asufaha'u sayakuluna. Berarti di sini walaupun memberikan ketetapan tapi masih ada keterangan waktunya. Tapi kalau fi'il, nah itu mungkin kalau fi'il mudhari itu ada kedua kemungkinan. Bisa berarti akan datang, bisa berarti fi'il mudhari itu tajadud. Tajadud itu terus sedang berlangsung, akan terus menerus seperti dalam Al-Qur'an itu apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, di situ pakai fi'il mudhari. Yusholluna itu berarti senantiasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada nabi. Nah, itu menunjukkan kalau pakai fi'il itu ada keterkaitannya waktu itu. Tapi kalau yang mubtada khobar, terutama khobarnya yang berupa isim atau kata keterangan, maka itu menunjukkan makna subut tetap. Tetap itu berarti kejelasan yang paten, tidak ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya kembali tadi, berarti juga termasuk yang memiliki keterkaitan dengan waktu. Nah, saya sendiri juga heran ya. Pertama kali belajar itu kok aneh ya. Ini kok kata kerja dulu baru subjeknya, kok enggak subjeknya dulu baru kata kerja. Nah, memang ternyata memang jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab memang bentuknya ada dua. Satu, fi'il baru fa'il, predikat subjek. Yang kedua, mubtada khobar, subjek baru predikat. Kalau kita terbiasa dengan orang Arab ngomong, mereka pasti pakai kata kerja ini lebih. Jadi misalnya, apakah kamu sudah makan? Hal akalta, gitu ya. Akalta itu kan fi'il plus fa'il ya. Tidak perlu mubtada khobar. Hal anta akalta. Nah, jadi kalau anta itu adalah mubtada, akalta itu khobarnya berupa jumlah fi'liyah, kelamaan ya kan. Nah, orang Arab langsung pakai kata kerjanya yang di situ langsung ada fa'ilnya. Misalnya kalau apakah bapakmu sudah makan? Hal akala abuka? Apakah bapakmu sudah makan? Hal akala abuka? Enggak. Hal abuka akala? Nah, jarang. Kalau kalimatnya seperti itu jarang. Lebih kepada fiilnya yang ditaruh di depan. Yaitu berupa jumlah fi'liyah dulu. Nah, kalau itu menunjukkan subut atau memberikan ketetapan, itu biasanya khobarnya itu berupa isim. Apakah bapakmu sudah datang? Hal abuka qadimun? Hal abuka qadimun? Apakah ayahmu datang? Atau kalau kita ingin dengan keterkaitan dengan waktu, kita pakai fiilnya. Hal ja'a abuka? Apakah ja'a telah datang? Siapa abuka ayahmu? Nah, jadi kalau kita ngomong dengan bahasa Arab, ada kata kerjanya, itu kita lebih kepada jumlah fi'liyahnya. Ya mungkin kita tinggal membiasakan aja dengan jumlah fi'liyah ini. Memang kalau di kita asing, tapi kalau kita sudah terbiasa nanti malah enak jumlah itu kalau berupa jumlah fi'liyah. Dan serunya lagi ketika kita mencari fa'il atau subjek dari predikat yang berupa kata kerja. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Atau malah justru bingung? Tidak, tidak. Enggak bingung sih, tidak Nggak bingung bingung. ya? Atau Enggak mungkin bingung kita ya, memang cuma nanti kayak misalnya nomor 7 itu, nah, al ilmu afdolu. Itu kan seperti yang saya tanyakan tadi di nomor awal tadi. ya. Kenapa tidak afdolu al ilmu? Afdolul ilmi.
Gitu. Ini nomor 7 itu seperti yang logika Indonesia itu. Al ilmu afdolu minal mal. Nomor 3, Kalau ini sama. nomor 7 ini al-ilmu dan afdolu itu dia tidak jadi satu. Beda dengan afdolul a'mali jadi satu. Atau mudhof ilaih. Kalau dibalik harus berupa al-a'malu al-afadilu. Sifat dan mausufnya. Jadi al-a'malu adalah amal-amal itu yang disifati. Al-afadilu yang paling utama itu yang sebagai sifatnya. Tapi kalau yang nomor 7 ini al-ilmu sendiri, afdalu sendiri. Di sini al-ilmunya subjek, afdalunya predikat. Ilmu itu adalah lebih utama dari harta. Kalau afdalunya ditaruh depan, Bisa juga. kalau taruh depan lebih utama atau paling Utama ilmu ya. kalau ditaruh Utama atau depan Beda arti jadinya Ustadz ya, nggak beda bisa ini. arti jadinya. Beda arti jadinya. Yang paling atau afdalul ilmi misalnya. Ilmu yang paling utama. Nah, itu berarti ada keterangannya apa misalnya. Afdalul ilmi, ilmu syariati misalnya. Adalah ilmu tentang syariat. Nah, beda arti jadinya. Kalau afdalul ilmi kan jadi satu dia. Muntah filah. Kalau ini kan sendiri-sendiri. Al ilmu sendiri. Baru afdalul sebagai predikatnya sendiri. Ilmu itu adalah atau ilmu itu lebih utama dari harta. Lebih ke penjelasan ya. Lebih ke penjelasan ya. Jadi khobar afdalul jadi khobar jadi penjelas dari al ilmu karena fungsi khobar atau predikat itu kan menjelaskan subjeknya. Kalau ini tadi satu kesatuan. Paling utamanya amal adalah kita lanjut ke nomor 8. Laki itu saya bertemu. Rojulan seorang laki-laki. Warojulu dan orang laki-laki itu gharibun adalah orang asing. Nah, ini rojulan yang ini apakah bisa jadi mubtada? Tidak, Tidak bisa ya. Karena di sini jadi apa ini? itu objek. Objek ya. Saya bertemu orang laki-laki. Jadi maf'ul bih berarti ya. Dari fi'il dan fa'il laki itu. Kalau yang ar-rojulu ini warrojulu gharibun. Ya, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Ini ada alif Karena lam warojulu itu menjelaskan rojulan. Rojulan. karena menjelaskan rojulan. Ya, eon. Ya, justru malah ini menjelaskan rojulan ini. Dia menjadi makrifat. Sehingga bisa dijadikan mubtada. Awalnya kan rojulannya kan nakiroh. Saya bertemu dengan orang laki-laki. Seorang laki-laki. Nggak tahu siapa berarti kan. Karena nakiroh umum nih. Nah, alif lam yang ada di ar-rojul yang kedua. Ini menunjukkan Oh, ya, bukan ya, ya. rojul yang lain. Tapi rojul yang rojulan ini tadi. Yang ini Dan tadi yang orang rojulan. laki-laki yang asing. Orang laki-laki yang itu goribun asing. Nah, Oh, berarti bisa itu. ya bisa. Berarti yang kedua Sip, sip. ini Ada. adalah mubtada dan khobar. Nah, jadi dalam satu kalimat bisa ada dua macam jumlah. Yang depan ini jumlahnya adalah fi'liyah, yang belakang jumlahnya adalah ismiyah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan satu kalimat ya kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu sudah kalimat sendiri gitu. Walaupun kita mengatakan ini ya satu kalimat ya. Cuma kalau dalam bahasa Arab, dalam satu kalimat bisa ada beberapa jumlah.
Ada jumlah ismiyahnya di belakang, jumlah fi'liyahnya di depan. Ada lagi apa enggak? Ya, Alhamdulillah. apakah ada pertanyaan mungkin? Ini masih mubtada khobar ya. Sebenarnya kemarin sudah ini yang atas ini. Cuma kalau kita hanya sekali ini mubtada khobar fi'il fa'il ini kayaknya kurang. Harus ditambah seperti ini. Karena ini inti dari apa ya? Bahasa Arab itu ya ini. Pasti terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nggak ada yang lain. Kalau kita sudah bisa mencari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, itu lainnya insya Allah gampang. Lainnya insya Allah. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Kelas. Kelas, Insya Allah. Jelas. insya Allah sudah. Ini biar tidak terlalu malam. Malam-malam ini kasihan juga. Insya Allah nanti libur dulu hari ya setelah ini mungkin nanti aktif lagi di Selasa malam itu mungkin belum atau di Rebu malamnya mungkin Iya, siap. Ya, di Rebu malam insya itu Allah. bisa online lagi insya Allah. Iya. Nah, kalau Iya, di Yang penting materinya jangan mendadak Ustaz. Kadang-kadang kalau mendadak belum kebaca kayak ya kemarin Rabu. kayak malam ini kan tidak terlalu mendadak tadi pagi ada yang tanya saya jadi ingat juga dengan saya juga lupa ya infonya Ya, insya saling Allah mengingatkan. ya saling mengingatkan nanti insya Allah supaya tidak mendadak dan tidak ada yang tertinggal. Oke, ada pertanyaan mungkin? Yakfi. Yakfi, alhamdulillah. Insya Allah sanaltaki fi yaumil arbi'a atau Lailatul Khamisnya. Sebenarnya Lailatul Khamis itu ada jadwal ngaji tapi insya Allah mas, waktu itu masih libur. Libur karena ada acara. Sip. Oke, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum.